Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah kajian bulanan Yayasan Munazarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini 6 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kita sama-sama thalabul ilmi meskipun dalam tata cara virtual. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian bulanan kita bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan judul kajian kita Muraqabatullah. Baik, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa Kaifahalukum sahlan. ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami jamaah kajian Yayasan Munazarah ini kangen 1 bulan ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, kajian kita hari ini sangat luar biasa. Muraqabatullah. Ustadz, kalau boleh curhat sedikit sebelum kita memulai kajian kita. Saya sering melihat video-video yang bersebaran di media sosial ketika seseorang akan melakukan perbuatan maksiat, akan melakukan perbuatan kriminal, ketika melihat CCTV secara otomatis maka dia membatalkan perbuatan maksiatnya atau perbuatan kriminalnya. Nah, ini CCTV buatan manusia. Jadi, Masya Allah, tentunya kita berharap dengan kajian kita hari ini mudah-mudahan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan kita amalkan insya Allah pada hari ini. Amin. Baik. Sebelum kita memasuki kembali, kami akan ingatkan kepada para jamaah sekalian, akan bacakan tata tertib kajian pada hari ini. Yang pertama, tata cara menjadikan kajian ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beradab yang mulia, kemudian tentunya dalam majelis ilmu ini diharapkan semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan atau memute-kan mikrofon saat kajian supaya kita fokus mendengarkan kajian Al-Ustadz. Kemudian yang keempat, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz supaya ilmunya tidak hilang dan bisa kita amalkan. Kemudian yang kelima, dilarang bagi peserta untuk saling mengobrol, berbicara, chatting antar peserta atau makan selama kajian. Khusus untuk peserta akhwat, wajib untuk menonaktifkan kamera. Insya Allah nanti pada sesi tanya jawab bisa dilakukan chat kepada kami selaku MC. Diharapkan ketika bertanya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak menimbulkan fitnah atas jawaban yang akan diberikan oleh Al-Ustadz. Baik, insya Allah itu adalah aturan dan tata tertib kajian online kita pada hari ini. Insya Allah untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka kajian online ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kita akan disampaikan oleh Al-Ustadz
Dr. Syafiq Riza Basalam hafizahullah taala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan pemilik semesta alam ini. Dialah yang menciptakannya, dialah yang menguasainya, dialah yang mengaturnya, dan semuanya akan kembali kepada Dia. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini 6 Sya'ban 1442 Hijriah, yang menunjukkan bahwa 24 hari lagi atau kurang kita akan meninggalkan Sya'ban dan masuk ke bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan muraqabatullah. Jangan lupa, selama bulan Sya'ban, untuk memperbanyak ibadah kita, khususnya ibadah puasa sunnah. Kenapa? Karena di bulan ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Dan di bulan ini Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa bulan ini bulan diangkatnya amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Tatkala orang berlomba-lomba untuk naik ke atas, ada yang mau naik ke Mars, ada yang mau naik ke bulan, bagaimana kita naik ke atas dengan amal soleh kita yang di dalamnya ada ibadah puasa. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, pembahasan kita hari ini berkaitan dengan tema yang dibutuhkan oleh semua orang. Mau orang itu orang besar atau dia orang kecil. Mau dia orang tua atau anak muda. Mau dia lelaki atau perempuan. Dibutuhkan oleh siapa saja, apapun jabatannya, di mana kehidupannya, dia memerlukan tema ini. Apalagi di masa kita yang penuh dengan fitnah dan godaan, di mana manusia pada masa sekarang ini dapat mendekati kemungkaran, melakukan perbuatan dosa tanpa ada satupun di rumah yang menyadari dia sedang berbuat dosa. Nggak sadar satu rumah. Atau dia di kantornya. Dia di kantor, satu ruangan, bersama kawan-kawan, dan dia sedang berbuat dosa. Sedangkan kawan-kawan yang ada di sampingnya tidak mengetahui kalau ternyata fulan sedang berbuat dosa. Ahibati fillah, dalam hitungan detik, manusia itu dapat menjelajahi alam-alam kemungkaran, alam-alam kemaksiatan, membaca pemikiran-pemikiran yang menyimpang, menyimak kajian-kajian yang menyesatkan. Tanpa dia bergerak, dia duduk di tempatnya, atau dia rebahan di atas ranjangnya. Padahal sebelumnya, orang itu kalau mau melakukan dosa,
Orang itu kalau mau melampiaskan syahwat dan keinginannya, itu nggak akan bisa tercapai kecuali dengan usaha, dengan upaya untuk mendekati kemungkaran tersebut. Ada banyak rintangan, ada banyak yang harus dia lewatin, dan kadangkala pada akhirnya dia nggak bisa melakukan dosa itu. Kadangkala seperti itu. Jadi udah usaha nggak tercapai. Subhanallah jemaah. Tidak ada yang terjaga dari fitnah-fitnah tersebut pada hari ini kecuali orang-orang yang Allah jaga. Seorang suami dapat berbuat dosa sedangkan istrinya ada di samping. Sebaliknya, seorang istri dapat berbuat dosa sedangkan suaminya sedang di samping. Ahibati fillah, dengan satu klik akan ada banyak kerusakan. Oleh karena itu, kita perlu membahas sebuah alat kontrol yang ada di diri kita. Tadi dicontohkan, orang itu kalau tahu ada CCTV, dia membatalkan, mengurungkan niat jahat. Nggak jadi. Dia berusaha untuk mematikan CCTV tersebut. Itu usaha. Tapi bagaimana kalau CCTV itu ada di hati kita? Bagaimana kalau yang mengawasin kita itu adalah Sang Pencipta? Ahibati fillah, di antara nama-nama Allah yang menciptakan kita, yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah, yang memberikan segala fasilitas untuk kita, dan dia menyampaikan bahwa tujuan kalian hidup itu bukan bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah. Semua kesenangan yang kalian dapatkan, semua kesejahteraan yang kalian peroleh, segala kesuksesan yang kalian raih, itu akan hilang. Antum lihatlah, mau juara pertama Olimpiade, mau juara pertama ini, mau presiden, mau raja, mau apapun, hilang semuanya. Kita tidak diciptakan untuk tinggal di muka bumi ini, tapi kita diciptakan untuk meninggalkan bumi ini. Maka di antara nama Allah yang menciptakan kita itu adalah Raqib. Ar-Raqib. Di surat An-Nisa ayat pertama. Ayat ini seringkali Nabi SAW membacakannya di awal khutbah beliau. Sebelum bicara yang lain, diingatkan manusia bahwa Allah itu Raqib. Apa kata Allah? Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Subhanallah. Itulah makna muraqabah, jemaah. Allah menciptakan kita, Allah mengawasin kita, Allah menjaga kita. Makanya dikatakan arti raqib wa huwa al-hafid alladhi la yaghibu anhu syai'.
Raqib adalah yang menjaga, yang mengawasi, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari orang itu. Makanya kalau kita lihat ada penjaga yang ketiduran. Berapa banyak kadangkala satu tempat yang dijaga kebobolan maling. Kenapa? Penjaganya tidur. Atau penjaganya lagi ke toilet. Atau penjaganya sibuk ngobrol. Sedangkan Allah Rabbul Alamin, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah lelah. Allah hayyun qayyum. Ngantuk pun tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Secara mafhum, makna muraqabatullah ini, jadi muraqabatullah ini ilmu dan kondisi. Yang pertama, seorang hamba mengetahui, meyakini kalau Allah mengawasin dia. Lahir dan batin. Ini ilmu. Kita tahu Allah itu mengetahui apa sih yang sedang terbetik di hati kita. Allah tahu. Kita dengerin kajian ini, tujuannya apa? Kita tahu, Allah tahu. Bentar lagi habis kajian, kita itu mau makan, mau tidur, mau istirahat, Allah tahu. Jadi, mengetahui bahwasanya Allah senantiasa mengawasin dia, mengetahui segala yang terbetik di hatinya, dan senantiasa ilmu itu mendampingi dia. Jadi nggak cukup orang punya ilmu, tapi ilmunya tidak mendampingi dia. Oh, anak tahu. Kalau sekedar tahu, banyak orang tahu. Anak tahu Allah Maha mengawasi. Tapi sadarkah engkau ketika merasa diawasi? Seperti orang tahu ada CCTV, anak tahu ada CCTV. Sekedar pengetahuan tapi tidak membawamu meyakini bahwasanya anak ketika mengambil ini sedang dilihat tuh. Yang nanti anak akan ditangkap. Yang kemudian anak akan mendapatkan hukuman. Inilah yang disebut muraqabatullah. Yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Ahibati fillah. Jadi muraqabatullah adalah salah satu bentuk beribadah kepada Allah dengan nama-namanya. Kita tahu dengan keutamaan menghafal Asma'ullahul Husna. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Mi'ah illa wahid. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitung nama-nama Allah ini, dia masuk surga. Bagaimana menghitung nama Allah Azza wa Jalla? Yang pertama dengan menghafalnya. Ini tingkatan orang-orang, ya anak-anak biasanya. Ya hafal. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, berdoa dengan nama itu. Yang keempat, beribadah dengan nama itu. Bagaimana sekarang ketika orang beribadah dengan nama-nama Allah Ar-Raqib? Allah itu namanya As-Sami'. Allah Maha mendengar loh. Kau ngomong apa sekarang? Allah dengar. Oh iya ya. Ketika melakukan perbuatan Al-Basir, Allah melihatmu. Allah melihat engkau sedang ngapain kelihatan. Kalau kita bicara CCTV, CCTV itu ada yang cuma ngerekam gambar. Ada CCTV yang dapat merekam suara, tapi dari jarak yang dekat. Kalau omongannya jauh nggak tahu. Orang sedang menggerakkan mulutnya ngomong apa dengan jarak 20 meter. Karena kan nggak bisa. Atau ada yang dapat melakukan hal itu. Sedangkan Allah Azza wa Jal
Wasi'a sam'uhu kulli syai'. Allah mendengar segala sesuatu. Kok bicara dengar? Yang belum engkau ucapkan Allah tahu. Yang belum diucapkan Allah udah tahu. Allah itu khabir. Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Kalau ditanya sekarang, engkau ditanya, berapa jumlah kayu yang ada di plafon rumah kita? Berapa jumlahnya? Oh, berat, Ustaz. Berapa jumlah paku yang digunakan untuk memaku kayu yang di rumah? Tukangnya nggak tahu berapa. Mungkin di waktu itu beli 1 kilo, Ustaz, tapi ada yang jatuh, ada yang apa, ini tuh nggak tahu berapa. Ada yang bengkok. Allah itu tahu dengan jumlah butiran pasir di lautan. Kalau sekarang orang-orang ya merasa bangga ketika mereka dapat turun ke dasar lautan paling terendah. Mereka melihat banyak ciptaan Allah di sana. Allah tahu ada berapa ciptaannya di sana. Yang hidup bagaimana. Kenapa? Allah menciptakan mereka. Allah yang bikin mereka. Kemudian Allah itu asy-syahid. Yang selalu hadir menyaksikan bahwa orang berbuat. Allah hadir. Allah tahu kau sedang ngapain. Bukan hanya dari berita. Ada orang yang tahu itu dari cerita. Oh, fulan melakukan ini. Tapi Allah hadir. Allah mengawasin ketika orang itu berbuat. Ahibati fillah. Kedudukan muraqabatullah dalam ibadah. Ini adalah asas amalan hati. Kita beramal. Kita sholat. Orang kelihatan. Kita Allahu Akbar. Oh, Ustaz sedang sholat. Habis sholat, Ustaz mengatakan subhanallah. Oh, Ustaz sedang berzikir. Ngelihat Ustaz buka Quran. Oh, fulan sedang baca Quran. Kenapa? Anda ngelihat dia sedang baca Quran. Tapi ada ibadah yang dilupakan oleh manusia. Yang urusannya dengan ibadah hati. Asas dari ibadah hati ini. Pondasi ibadah hati ini muraqabatullah. Dan ini tingkatan yang begitu tingginya dalam ibadah seorang hamba. Ketika Rasulullah SAW ditanya sama Jibril alaihissalam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, beliau jelaskan. Islam itu yang kita ketahui rukunnya. Iman itu yang kita fahami rukunnya. Ada 6. Sedangkan ihsan, beliau mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Kalau tidak mampu, maka ketahuilah Allah melihat. Para ulama berbincang bahwasanya apakah ihsan ini, tingkat muraqabatullah ini, ada 1 tingkatan atau 2 tingkatan. Sebagian membagi menjadi 2. Yang pertama adalah maqamur raja. Maqamus syauq ilallah. Maqamnya orang yang rindu sama Allah. Maqamnya orang yang mengharap sama Allah. Maqamnya orang yang mengagungkan Allah. Ketika dia melihat. Dia melihat Allah dengan nama-namanya, dengan keagungan Allah. Setiap dia melihat ciptaan Allah yang indah, dia ingat sama Allah. Allahu Akbar. Allah yang menciptakan ini. Di situ dia akan mengagungkan sang pencipta. Dia nggak berbuat dosa itu karena dia mengagungkan Allah Azza wa Jal. Kalau nggak bisa sampai makom ini, makom yang sesudahnya adalah makomul haya. Makomnya orang yang malu gitu. Malu aku. Kenapa? Allah ngeliat gitu loh. Jadi belum sampai ke pengagungan, tapi ke malu. Tapi ada orang yang beribadah mengagungkan Allah. Dan ada orang yang beribadah malu. Dua-duanya mulia. Maka di sini Allah membedakan antara penghuni surga. Penghuni surga itu ada 2 macam. Satu namanya Al-Muqarrabun. Yang 2 namanya Ashabul Yamin. Dua-duanya masuk surga. Tingkatan manusia ada 3 ya. Ada Al-Muqarrabin, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Ashabul Shimal udah tuh. Dia masuk neraka. Tapi orang-orang yang soleh itu ternyata 2.
Ada makamnya al-muqarrabin. Terus ada makamnya yang disebutkan ashabul yamin. Ashabul yamin ini yang beribadah dalam kondisi malu dia. Malu. Pengagungannya kurang. Tapi tetap itu sebuah kemuliaan. Ahibati fillah. Abu Hafs pernah berkata kepada Abu Uthman An-Naisaburi. Ini seorang penceramah. Abu Uthman An-Naisaburi, ustaz. Suka ngaji, ngisi kajian. Katanya Abu Hafs, "Idza jalasta lin-nasi fakun wa'idhan liqalbika." Kalau engkau duduk memberikan mau'idhah buat manusia, pertama engkau harus jadi pemberi nasihat untuk hatimu. Jangan mikir untuk orang lain. Oh, ini bagus buat orang lain. Buat engkau dulu. Wali nafsika. Dan untuk jiwamu. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum alaik. Engkau jangan tertipu dengan banyaknya orang yang hadir di majelismu. Kadang-kadang kan orang bangga, oh banyak yang hadir, viewernya banyak, followernya banyak. Kata Abu Hafs, engkau jangan tertipu daya dengan banyaknya yang hadir di majelismu. Kenapa? Fa innahum yuraqibuna zahiraka. Mereka itu mengawasi zahirmu. Orang-orang itu kenapa datang? Mengawasi zahirmu. Oh, Ustaz baik, bagus, Masya Allah, suka senyum, suka membantu. Mereka itu mengawasi zahirmu. Terus, wallahu yuraqibu batinak. Allah mengawasi batinmu. Orang itu memuliakanmu karena zahir, Allah memuliakanmu karena batin. Atau Allah dapat menghinakanmu karena batinmu tidak sesuai dengan apa yang diawasi oleh manusia. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita sekarang untuk mencapai maqamul muraqabah? Supaya kita merasa senantiasa diawasi, mengagungkan Allah dan malu sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka cara yang pertama adalah dengan belajar. Belajar apa? Belajar Asma'ullah Al-Husna. Kita harus kenal sama Allah. Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengagungkan, tidak menyayangi fulan karena nggak kenal sama fulan. Ada cerita kawan, dia ini kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan. Ketika itu, dia itu nyapu. Menemanin CS ya, cleaning service-nya dia nyapu. Tahu-tahu ada orang yang kesian sama dia. Dikasih duit 100.000 masukin ke kantong. Kepala sekolah aja mah. Kepala sekolah, oh, enggak usah, enggak. Bagi-bagi sudah, makan-makan sama teman-teman. Dia melakukan itu kenapa? Karena nggak kenal kalau ini kepala sekolah. Kalau dia kenal, dia nggak akan melakukan itu. Maka ahibati fillah, berapa banyak kita yang tidak mengagungkan Allah karena kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Itu penyebab hilangnya muraqabatullah, merasa diawasin. Karena nggak kenal. Maka cara yang pertama adalah dengan mengkaji Asma'ullah Al-Husna, mengenali Allah. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah itu nama-nama yang indah. Engkau pelajari nggak nama-nama? Mungkin nggak harus mengkaji khusus tentang nama-nama Allah. Tapi hampir di setiap ayat, di setiap lembaran Al-Quranul Karim, engkau akan melihat di penutup ayat itu biasanya ada nama Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innahu sami'un basir. Wallahu alimun hakim. Innallaha ghafurur rahim. Ada banyak. Makanya kita disyariatkan baca Quran. Baca sama artinya. Baca sama maknanya, sama tafsirnya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam, beliau itu baca Quran perlahan-lahan. Kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat. Lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah. Lewat ayat tasbih, beliau bertasbih. Sedangkan kita hanya sekedar baca aja. Makanya muraqabatullah ini makom ihsan. Jamaah. Setelah kita Islam, iman, naik lagi. Dan kadangkala orang itu makomnya cuma makom Islam. Ya udah, cuma amalan zahir. Loh, amalan zahir ini nggak akan bernilai kecuali batinnya benar. Maka perbaiki hati. Coba kita lihat ayat-ayat Allah di surat Ali Imran ayat 5. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, baik yang ada di bumi dan ada di langit. Barakallahu fikum. Kita lihat manusia. Nanti, ada ketemu lagi. Ada spesies baru. Ada binatang baru. Ada ini, ada itu. Masya Allah. Anak kadang-kala membaca. Anak suka binatang. Kadang-kala anak membaca. Ditemukan spesies baru. Katak di mana. Baru lagi. Sebelumnya nggak ketahuan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang tersembunyi. Di langit dan di langit. Di langit dan di bumi. Apa aja yang ada di sana. Allah tahu Jalla Jalaluh. Ketika kita membaca seperti ini, subhanallah. Kenapa? Kenapa jemaah? Kalau kepolisian menangkap satu tersangka umpamanya, itu dia ditahan. Supaya tidak menghilangkan alat bukti. Supaya dia tidak kabur. Tapi sama Allah Azza wa Jal, alat buktinya itu ada di dirimu. Saksinya itu, ya engkau sendiri udah jadi saksi. Nggak perlu orang. Engkau nggak mau orang, udah engkau jadi saksi. Kadang-kala kan ada saksi yang menolak. Nggak, Anda nggak mau dia jadi saksi. Dia bohong. Udahlah. Saksinya engkau. Makanya nanti kulit ini akan berbicara. Ngomong kulit itu. Sehingga tatkala kita berbuat dosa, engkau harus tahu Allah mengawasimu. Apakah mungkin kau menghilangkan alat bukti? Kalau mungkin dia perbuatan dosa, ya di dunia ini pisaunya dia buang ke sungai atau apa, selesai. Tapi buat Allah nggak perlu itu semua. Perlu tanganmu. Perlu kulitmu. Mulutmu dikunci. Sudah, biar engkau sendiri yang bicara dengan tubuh. Itu Allah Jalla Jalaluh. Di surat Al-Hadid ayat 4, Allah menjelaskan bahwasanya dia bersama kita. Allah tuh bersama kita, mengawasin kita. Allah berada tinggi di atas arasy-Nya. Jadi kebersamaan Allah dengan hambanya itu bukan kebersamaan zatnya, tapi ilmunya Allah, pengawasan Allah. Makanya kadangkala kalau kita hidup di dunia ini, ada orang yang mengawasin kita, sedangkan dia nggak di sebelah kita. Dia tahu, antum sampai sini ya, antum sampai sini loh, antum kok tahu anak ada di sini? Tahu anak bareng antum terus sana. Allah Rabbul Alamin. Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dia bersama hambanya dimanapun dia berada. Apa kata Allah di surat Al-Hadid ayat 4? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy.
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah jemaah. Itu Allah Rabbul Alamin. Yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang hidup, yang mati. Kemarin ada berita ditemukan gunung emas di salah satu negeri yang ada di Afrika, di mana di Jabun. Nanti ditemukan emas di Indonesia, nanti ditemukan ini, ditemukan. Allah tahu semuanya itu. Berapa kandungan emas yang ada di gunung fulan, kapan akan habis, akan jadi apa nantinya, Allah tahu. Yang turun dari langit, yang naik ke langit, kalau kita mau lihat hujan yang turun, berapa jumlah air yang turun? Berapa jumlah amalan yang naik ke atas? Allah tuh bersama kalian. Dan Allah itu bima ta'maluna basir. Dengan apa yang kalian lakukan, melihat gitu. Dilihat kalian ya. Bayangin tuh para pekerja kalau ada bosnya yang datang, kalau pengawas datang, Masya Allah. Ada badan audit keuangan, ketika mereka datang, ada badan BPK mungkin, yang kadang-kadang datang mengaudit, orang jadi bingung semua. Mereka berusaha menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Kenapa? Karena orang ini nggak tahu dengan apa yang terjadi. Di sebagian tempat mereka bikin pembukuan 2 atau bikin ini itu. Nggak tahu. Dia hanya akan memberikan penilaian sesuai dengan ilmu dia. Data yang sampai seperti itu, ya dia berikan penilaian. Tapi Allah Azza wa Jal, Allah tuh tahu dengan isi hatimu. Bukan hanya dengan apa yang kau tulis. Dan Allah senantiasa bersama kita. Di sini ketika kita tahu Allah itu melihat kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah Jalla Jalaluh pengawas yang paling rendah buat engkau. Engkau diawasin manusia takut untuk berbuat dosa. Diawasin bosmu engkau semangat bekerja. Tapi diawasin Allah, gak dikopris. Jangan jadikan Allah pengawas yang paling rendah buat engkau. Ahibati fillah, di surat Ghafir ayat 19. Allah Jalla Jalaluh menjelaskan tentang pandangan mata dan hati. Mata manusia ini kadang-kala berkhianat, jemaah. Ya, dia kadang-kala, padahal dia ngelirik ke sana, tapi bagaimana seakan-akan dia melihat ke depan. Apalagi sekarang pakai kacamata hitam. Nggak ada yang tahu ini noleh kemana nih orang. Sedang mandangin apa dia. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Sekarang orang pakai handphone, ada layar handphone itu yang gelap. Yang tidak bisa dilihat oleh orang di kanan kirinya. Dia sendiri yang bisa ngelihat. Nah, tapi matamu sedang melihat apa? Bukan hanya apa yang dilihat, tapi gerakan mata ini ngapain Allah tahu. Maka hisab pada hari kiamat nanti, hisab pada hari kiamat itu bukan hanya hisab berkaitan, antum sholatnya berapa rakaat? Oh, alhamdulillah. Anda nggak pernah ninggalkan sholat. Baik. Seharusnya masuk surga, tunggu dulu. Ada urusan hati yang perlu dinilai. Yang itu anakmu nggak tahu. Anak cuma tahu, alhamdulillah bapak anak Ustaz nggak pernah ninggalkan sholat. Bapak anak orangnya baik, suka sedekah. Nah, itu penilaian luar. Penilaian yang berkaitan dengan hati. Allah tahu dia berbuat untuk apa dan untuk siapa. Apa kata Allah di surat Ghafir ayat 12? Ayat 19, afwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah,
Pandangan mata yang berkhianat. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Kita sebagai manusia hanya menilai orang dari covernya. Iya, memang kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok jangan nilai orang lewat covernya. Anda cuma bisa kayak gitu. Urusan hati, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Orang ini nggak sholat, iya bisa jadi hatinya baik. Nggak, itu urusan dia sama Allah. Yang Anda tahu, orang ini nggak sholat. Dan hukumnya orang yang meninggalkan sholat kayak gini, kayak gitu. Ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, ditolak. Gara-gara apa? Disebutkan sebabnya, dia kok kayaknya kurang taat sama Allah ini. Oh, engkau nggak tahu isi hatiku. Aku walaupun seperti ini, tapi hatiku bersih. Itu urusanmu sama Allah. Allah tahu jamaah dengan apa yang terbetik di hati kita. Sehingga kalau kita lihat, kenapa ada orang-orang yang mati di fisabilillah, mati di jalan Allah, yang mungkin secara pemakamannya, pemakaman syuhada, nggak dimandikan, nggak disolatin, udah dalam darah-darahnya dikuburin. Ternyata dia masuk neraka. Loh gimana? Dia mati syahid. Dia ninggalkan keluarganya, Pak Ustadz. Iya. Karena syarat diterima amalan tuh ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir inilah yang kita lakukan. Dia mati di medan perang, ya udah kita kuburkan. Sesuai dengan penguburannya para syuhada. Tapi urusan dia ikhlas apa enggak, urusan dia sama Allah. Kemudian di surat Al-Baqarah, ayat 235, Allah mewanti-wanti manusia. Memperingatkan manusia agar berhati-hati. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Barakallahu fikum. Wa'alamu annallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Ghafurun Halim ya. Dan Allah Maha Sabar. Ahibati fillah. Ini bicara nikah, bukan bicara berzina ya. Bagaimana Allah mengingatkan para laki-laki nggak boleh meminang janda dalam masa iddahnya. Nggak boleh berjanji kepada janda untuk menikahin dia di masa iddahnya. Hati-hati. Jangan berjanji kepada mereka sembunyi-sembunyi. Pakai WA atau apa. Dikatakan. Omanya, aku meminangmu ya. Engkau selesai sudah jadi istriku. Masa iddahnya belum selesai. Yang diperbolehkan ya ngomong baik. Ngomong gimana? Katakan nanti kalau sudah selesai masa iddah kabarin aku ya. Orang kayak kau Masya Allah banyak yang menunggu. Diperbolehkan. Ini Allah benar-benar membuat satu aturan lalu mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu dengan apa yang ada di diri kalian. Hati-hati. Ini orang soleh ya Maya. Orang soleh tetap bagaimana Allah mengkondisikan mereka supaya jadi lebih baik. Karena kalau sudah pezina jangan berpikir mau nikah, dia berzina udah. Makanya kadang-kadang janda-janda
yang tidak bertakwa kepada Allah, na'udzubillah. Dia belum selesai masa iddah udah kawin lagi kadang-kala. Atau na'udzubillah dia mungkin sudah berzina. Ini yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Bicara muraqabatullah, yang pertama jalannya adalah mengenal Allah Jalla Jalaluh. Coba kita merenungkan hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Contohnya, imam adil. Imam yang adil. Kenapa nih penguasa kok adil sih? Padahal dia berkuasa. Dia berkuasa, dia bisa bersikap semena-mena, mau dia, namanya dia berkuasa. Dia bisa memenjarakan fulan, bisa dia dapat mengeluarkan fulan, bahkan dia dapat membunuh fulan tanpa ada yang bisa menuntut dia. Kebal hukum dia. Dia bertindak semaunya. Terus kenapa dia berlaku adil? Apa yang menjadi motivasi orang itu berlaku adil? Nggak ada lainnya. Muraqabatullah. Aku tuh nggak takut sama orang. Tapi aku merasa diawasin Allah. Tentang pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Di saat pemuda-pemuda lainnya tenggelam dalam syahwat dan nafsu mereka, lupa kalau mereka diawasin sama Allah. Mungkin mereka takut dengan pengawasan polisi. Mungkin mereka takut dengan pengawasan CCTV. Tapi mereka nggak takut dengan pengawasan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa nih anak muda kok takut sama Allah? Karena dia merasa diawasin Allah. Perasaan inilah yang menyebabkan dia jadi selamat dari perbuatan dosa. Taib, seorang laki-laki yang diajak berzina dengan wanita dzatu mansibin wa jamal, bangsawan, cantik, dan dia yang ngajak. Bukan laki-laki ini yang ngajak berzina, diajak berzina. Kesempatan nih. Berzina gratis. Na'udzubillah min dzalik ya. Nasihat ana buat para muslim, para muslimin dan muslimat yang menjadi wartawan, yang menjadi penulis, tolong jangan sebarkan perzinahan. Yang diperlukan masyarakat adalah hukuman untuk orang yang berzina. Bukan cerita perzinahan. Kembali kepada cerita laki-laki yang diajak berzina. Apa kata dia? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Nggak takut sama bapakmu. Aku nggak takut ketahuan nanti sama istri, ketahuan sama keluarga. Aku nggak takut sama semua. Terus aku takut sama Allah. Karena dia kenal sama Allah. Allah itu kalau mau menghancurkan kita jemaah, kita sama rumah kita, ana di tempat ini, dengan studio ini, kalau Allah ingin menenggelamkan kita, habis. Jadi orang yang kenal sama Allah takut sama Allah. Dan kemudian cerita yang bersedekah, kemudian disembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Dia nggak ingin istrinya tahu, dia nggak ingin tetangganya tahu, karena dia tahu Allah ngelihat dia. Cukup Allah yang ngelihat anak sedekah ini. Ini demi menjaga hati. Kemudian yang mengingat Allah sendirian, air matanya menetes. Kenapa dia bisa seperti itu? Banyak orang menangis karena terharu. Tapi ini orang menangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Berganti shift setiap harinya itu malaikat malam dan malaikat siang. Ada shift yang terjadi. Fayajtami'una fi salatis subhi. Kapan mereka kumpul? Ganti shiftnya kapan? Waktu subuh dan waktu salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fihim. Yang tugas malam naik membawa amalan. Fayas'aluhumullah. Allah tanya sama mereka, kaifa taraktum ibadi? Kalian meninggalkan hamba-hambaku dalam kondisi seperti apa?
Maka mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kita datangin mereka dalam kondisi sholat. Kita meninggalkan mereka dalam kondisi sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kita waktu datang juga mereka sedang sholat. Subhanallah. Ini orang-orang yang taat sama Allah. Malaikat datang waktu asar sedang sholat. Malaikat naik waktu subuh sedang sholat. Sedangkan kita ada di mana waktu itu? Apakah tidak masuk dalam laporan malaikat ini? Taibah. Itu jamaah. Kemudian setelah mengenal Allah Azza wa Jal, memahami nama-namanya, yang kedua adalah banyak berzikir. Berzikir dengan lisan dan dengan hati. Banyak orang yang sibuk berzikir dengan tasbihnya. Mungkin ada 1000 subhanallah yang dia baca. Tapi pertanyaan, hatimu kayak apa ketika mengatakan subhanallah? Maka kita perlu memperbanyak zikrullah. Allah selalu mengingatkan ya, wadhkurullaha dzikran katsira. Udhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan mengingatkan. Allah jagain kita. Sehingga orang kalau sudah sampai maqam ihsan, dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tetap manusia. Dia tergoda dengan kemaksiatan. Ketika ada keinginan berbuat dosa, Allah selamatkan dia. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan dosa. Sehingga dijagain sama Allah. Jadi kita ini berusaha, berupaya di awal, setelah itu Allah yang jagain kita. Maka banyak-banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Fadhkuruni adzkurkum. Kemudian jamaah, yang ketiga adalah muhasabah. Jadi ketika orang sedang melakukan muraqabah, merasa diawasin sama Allah, para ulama menjelaskan, agar kita bisa melakukan hal itu, perlu al-musyaratah wal murabatah. Perlu membuat persyaratan. Antum lihat kalau kita download sesuatu, kita kerja di mana, itu ada syarat dan ketentuan yang harus kita sepakati. Nah, sekarang bagaimana supaya kita merasa diawasin Allah? Engkau bikin syarat. Setelah bikin persyaratan, kemudian persyaratannya dijalanin. Seorang hamba memberikan persyaratan kepada dirinya, enggak, aku mau berhenti berbuat dosa. Selesai sudah. Nah, sampai kapan aku ini berbuat dosa? Di tempat-tempat ketaatan aku nggak ada. Di tempat-tempat yang Allah cintai, aku nggak hadir di sana. Aku sekarang mau hadir di sana. Kemudian setelah kita membuat persyaratan ini, setelah itu kita jagain. Setelah kita jagain, baru ada bab muhasabah. Bab evaluasi. Benar enggak? Makanya kalau kita lihat para pengawas itu kan diawasin bangunannya. Setelah bikin persyaratan, maunya bangunannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, udah selesai nih. Terus diawasin. Gimana kerjanya? Setelah diawasin, nanti dicek. Bener enggak? Sesuai apa enggak? Makanya hamba itu bolak-balik makomnya dari makom taubat itu. Terus dia nggak akan lepas dari sana. Dia berusaha untuk menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala dia lemah imannya. Ini dan itu. Taubat lagi. Nanti bikin persyaratan lagi. Bikin ketentuan. Dijagain. Terprosok lagi. Balik lagi. Nggak boleh berhenti. Kemudian jamaah. Bab. Namanya babul muraqabah ini. Itu ada muraqabah sebelum beramal. Sebelum engkau berbuat kebaikan. Apalagi dosa. Kalau berbuat dosa ya kita hadirkan. Engkau ini diawasin Allah loh. Engkau mau jalanin terus saya. Tapi ketika berbuat kebaikan, muraqabahnya muraqabatun niyah. Di mana innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Subhanallah ya. Disebutkan oleh para ulama tentang yang berkaitan dengan muraqabatullah sebelum beramal. Al-Hasan al-Basri berkata, kana ahaduhum. Orang dulu tuh. Hasan ini seorang tabi'in yang bertemu dengan para sahabat Nabi. Hasan mengatakan,
Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kana ahadum, orang dulu tuh, idza arada an yatasaddaq bi sadaqah. Kalau dia mau sedekah, dia itu mikir dulu. Wa tathabbat. Dia berpikir, dia cross check tentang niat dia. Fa in kana lillah amdah. Kalau ternyata memang lillahi ta'ala, dia keluarkan tuh sedekah. Tapi kalau ternyata riya, dia berhenti. Dia tahan diri. Dia perbaiki hatinya dulu. Beliau juga mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda hammi. Allah merahmati hamba yang selalu berhenti pada keinginan dia. Fa in kana lillahi fihi madha. Kalau buat Allah, dia lanjutkan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Kalau ternyata untuk selain Allah, maka dia tahan. Tahan, perbaiki dulu hatinya. Orang mau ngomong apa nggak apa-apa, ana lagi perbaiki hati ana. Kita bukan karena takut sama manusia, karena kita takut riya, nanti ada yang ada gunanya. Muhammad ibn Ali rahimahullah juga mengatakan, innal mu'min waqafun muta'annin. Seorang yang beriman itu selalu berhati-hati. Dia itu nggak terburu-buru. Yaqifu inda hammi. Dia itu berhenti di keinginan-keinginan dia. Laisa kahatibi lail. Tidak seperti pencari kayu bakar di malam hari. Pokoknya semua dia angkut. Karena yang dia angkut adalah ular. Taib, itu muraqabatullah sebelum beramal. Ketika sedang beramal, ketika sedang sholat, ketika sedang melakukan sesuatu, baik itu ibadah atau itu kemaksiatan, maka seorang hamba harus menghadirkan muraqabatullah. Sehingga berhenti dia berbuat dosa. Ingatkah kita dengan kisah Nabi SAW tentang tentang 3 orang yang masuk gua? Yang salah satunya ingin berzina dengan kerabatnya. Ketika dia sudah duduk di atas perempuan tersebut, lalu perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau pecah cincin itu atau stempel itu kecuali dengan kebenaran. Dia nggak jadi ingat sama Allah. Jadi jangan takut untuk mundur dari perbuatan dosa. Karena setan membisikkan, udah lanjut, udah nanti tobat. Jangan. Karena belum tentu kau bisa hidup kembali setelah melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian jamaah yang terakhir. Apa yang akan didapatkan hamba ketika dia senantiasa muraqabatullah? Ini sebenarnya tadi sudah kita singgung. Yang pertama, dia akan malu sama Allah. Yang kedua, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul SAW pernah mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah sama Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apa kata para sahabat? Inna nastahi, ya kita malu. Masa kita nggak malu? Kalau bicara omongan orang malu, orang malu. Engkau malu nggak kalau berbuat dosa kelihatan? Ya malu lah. Maka Nabi menjelaskan, sallallahu alaihi wasallam, makna haya. Makna malu yang sebenarnya adalah menjaga kepala kita dengan semua indera yang ada di dalamnya. Kalau engkau malu sama Allah. Dan menjaga perut dan yang di bawah perut. Itu baru engkau sampai ke rasa malu. Dan ini buah dari muraqabatullah. Kemudian seorang yang senantiasa merasa diawasi Allah, kerjanya itu akan sempurna, akan baik. Dia mau jadi pegawai, dia mau kerja sendiri, dia mau ikut orang, dia akan amanah. Orang-orang yang amanah ini berat. Kalau tanpa muraqabatullah, hilang tuh aman. Berapa banyak orang yang kerja sama, jangan bicara untung, modalnya habis. Berapa banyak pekerja-pekerja yang dikasih kebun, akad upah buat mereka, kebunnya nggak pernah panen. Karena dipanen dulu sama yang ngurusin kebun tersebut. Tapi orang yang muraqabatullah, dia akan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di sini Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah ingin apabila seorang hamba beramal, menyempurnakan amalannya.
Bukan karena bosnya, bukan karena atasannya, bukan karena CCTV, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha kita bagaimana memperbaiki hati kita, karena muraqabah ini adalah ibadah hati yang paling dasar. Sisanya ikut. Barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas materi yang diberikan kepada kita pada hari ini tentang muraqabatullah. Para jamaah sekalian, sekedar mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz pada hari ini. Muraqabatullah adalah perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Bukan hanya lahirnya saja, tetapi batinnya juga. Kemudian muraqabatullah adalah bentuk ibadah dengan nama-namanya Allah yang indah. Kemudian muraqabatullah adalah kedudukan yang paling asas dalam amalan hati kita. Kemudian untuk mencapai muraqabatullah, yang pertama adalah belajar nama-nama Allah yang indah, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak berzikir dengan lisan dan hati. Yang terakhir adalah muhasabah. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama malu, kemudian yang kedua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah kerjanya menjadi baik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan dan kita belajar bersama-sama untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah melalui DM, direct message kepada Ana. Kemudian nanti sesi kedua bisa langsung raise hand kepada Ustadz, langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, Ustadz, izin Ana bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Ana. Ana akan pilih-pilih saja, mohon maaf kepada seluruh jamaah untuk Ana pilih pertanyaannya karena banyak sekali yang masuk. Baik. Pertanyaan pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, jika ada teman menggibah, hati ini sebenarnya tidak mau menggibah, tapi terkadang hati ini lalai, makanya mengikuti, tapi setelahnya menyesal banget dan kemudian istighfar. Apakah ini bisa dikatakan hati ini belum merasa muraqabatullah Ustadz? Jazakumullah khair. Naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Bicara muraqabatullah, ini ikut kadar keimanan kita. Iman itu naik turun. Sehingga Nabi SAW mengatakan, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi dia melakukan perzinaan, dia itu beriman. Sampai dalam riwayat lain disebutkan, keimanannya itu lepas dari dia. Seakan-akan ada awan. Nungguin dia selesai berbuat dosa itu. Maka nanti balik lagi tuh keimanannya. Seperti tadi yang disebutkan. Ada orang ketika berbuat dosa, dia enak aja. Tapi nanti menyesal. Alhamdulillah. Berarti dia masih beriman. Hanya keimanannya lemah. Perasaan muraqabatullah belum dapat dia. Kalaupun ada, ya masih sangat minim sekali. Kadangkala lebih takut sama manusia daripada dengan pengawasan Allah Jalla Jalla. Orang yang seperti ini, alhamdulillah dia masih bertobat kepada Allah SWT. Dan ketahuilah ketika bertobat jangan ditunda. Sebagai bentuk engkau menghadirkan muraqabatullah. Merasa diawasin Allah. Merasa Allah ini bisa matikan aku jam ini. Bisa jadi aku keluar naik motor ditabrak, selesai urusanku. Kalau aku nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, aku mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka tobat segera. Dan penuhi syarat-syarat tobat tadi. Hada wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini ada titipan pertanyaan dari rekan kerja Ana Ustaz. Teman saya ingin menikah, tapi dia ingin berjuang untuk mapan terlebih dahulu.
bersama-sama istrinya nanti sebelum memiliki anak. Dengan kata lain, menunda memiliki anak hingga mapan. Gimana menurut pandangan Islam, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi memang ada orang-orang yang menikahkan anaknya itu karena urusan dunia. Sampai ada sebuah cerita Mubarak, abahnya Abdullah bin Mubarak ya. Ketika dia diajak musyawarah sama majikannya tentang bagaimana dia menikahkan putrinya. Dikatakan, kata dia, orang-orang jahiliyah itu menikahkan karena nasab. Orang-orang Yahudi menikah karena harta. Orang-orang Nasrani menikah karena kecantikan. Sedangkan Islam datang menikah karena agama dan akhlak. Maka kalau sekarang tadi dia menikah, apa tujuannya menikah? Mau memanfaatkan istrinya untuk cari dunia, atau ingin membina bersama istrinya rumah tangga? Kalau memang menunda pernikahan itu, bukan pernikahan, menunda punya anak itu ada sebabnya. Contohnya masih kuliah Ustaz, takut nanti kerepotan. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada apa yang ditunggu? Nunggu mapan. Nunggu punya rumah. Nunggu punya ini, punya itu. Subhanallah. Apakah engkau lupa bahwasanya anakmu itu bawa rizki? Jadi kalau ditakutkan, orang itu kan karena takut. Ustaz, gimana Ustaz kalau punya anak sedangkan anak belum mapan ya? Anak belum punya rumah. Anak belum punya mobil. Nanti gimana kalau bawa anak ke dokter, kalau nggak punya mobil, masa naik motor ini dan itu, subhanallah. Ingat, anak tuh bawa rizki sendiri. Sehingga tidak sedikit kemapanan orang tua itu, ingat, tidak sedikit kemapanan orang tua itu karena bertambahnya anak. Dan itu sudah terbukti. Benar-benar terbukti. Antum dengar cerita orang-orang yang sebelum punya anak, gimana kondisi ekonominya? Kalau anak cerita, anak pada waktu sebelum nikah, utang. Nikah anak punya utang. Orang kok mikir, oh ini nikah punya utang, gimana nanti mau punya anak gitu? Subhanallah. Ketika istri hamil, utang itu lunas sudah. Ketika anak lahir, mobil itu datang. Anak bujangan gak bisa beli mobil. Punya istri, punya anak, Allah kasih mobil. Maka kita berpikir, siapa sih yang ngasih rezeki itu? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah merasa, oh aku ini banyak rezekinya. Bisa jadi engkau kaya sekarang karena ada banyak yang jadi tanggunganmu. Dan bisa jadi tatkala sudah pada lepas semua, berapa banyak anak-anak yang udah pada lepas ya. Anak udah kerja, ini udah pada kerja macam-macam. Orang tua tahu-tahu rezekinya susut ya. Karena memang itu rezeki orang tua, yang lainnya itu rezeki anak-anaknya. Maka nasihat anak, kalau menunda momongan itu karena ingin mapan, kayaknya kurang tepat. Antum harus yakin Allah ngasih rezeki sama anak-anak antum. Dan setiap anak itu lahir, bawa rezeki sendiri dan tidak makan rezeki orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya pernah magang sebagai reporter dan pernah menulis berita atau artikel tentang seorang public figure, di mana materi tersebut diberikan oleh editor kepada saya, namun berita tersebut tidak menyenangkan. Kemudian berita tersebut dipublish oleh public figure itu sendiri melalui media sosialnya. Apakah yang saya lakukan termasuk ghibah? Apakah gaji tersebut haram? Dan bagaimana jika gajinya sudah saya gunakan, Ustaz? Terima kasih. Ustaz Afan, Ustaz. Nah, jadi yang minta ini editor. Iya. Kemudian yang mempublish nanti public figure itu sendiri. Nah. Betul. Iya. Ana ulangi lagi, Ustaz. Saya pernah magang sebagai reporter dan pernah menulis berita atau artikel tentang seorang public figure, di mana materi tersebut diberikan oleh editor kepada saya.
Namun berita tersebut tidak menyenangkan seperti menginformasikan bahwa public figure tersebut memiliki penyakit, lalu di dalam artikel tersebut terdapat cara menangani penyakit itu. Akan tetapi berita itu pun sudah dipublish oleh public figure itu sendiri melalui media sosialnya. Apakah saya sudah melakukan ghibah? Masya Apakah? Allah. Nah, Naam. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Menunjukkan kehati-hatian kita. Jangan sampai ternyata ini sudah bukan muraqabatullah, tapi muhasabah sudah. Terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan dulu itu dosa enggak? Perlu kita melakukan seperti itu. Ini muhasabah. Baik. Yang namanya riba itu menyebutkan tentang saudara kita sesuatu yang dia tidak sukain untuk disebarkan. Untuk diomongkan. Kalau ternyata si public figure itu sendiri menyebarkan berita tersebut, berarti nggak ada masalah. Bahkan kalau mungkin tulisan kita dia yang menguploadnya, maka itu tidak ada masalah. Jadi yang menjadi batasan yang namanya riba itu menyebutkan tentang saudara kita sesama muslim sesuatu yang dia tidak sukai. Kalau bicara beritanya tidak menyenangkan, bisa jadi public figure ini ada yang memang men-setting sesuatu supaya dia diberitakan. Karena ya di dunia sekarang kan keburukan itu kadangkala menjadi komoditas yang mereka jual supaya mereka tambah naik. Ada public figure na'udzubillah yang umpamanya punya anak tanpa bapak. Ini kan aib. Tapi public figure itu senang-senang aja. Oh berarti kita beritakan dia Ustaz nggak masuk ghibah? Enggak. Karena dia menyukai hal itu. Jadi syaratnya dia tidak menyukai hal itu. Itu nggak boleh kita menyebarkan berita tersebut. Hadza wallahu a'lam. Soal selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ketika ada niat untuk berhijrah secara kafah, mengikuti sunnah, misal salah satunya berjilbab sesuai syariat, tapi diri ini masih merasa belum pantas karena masih belum meninggalkan semua dosa atau maksiat, karena takut termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Apakah ini hanya bisikan syaitan atau bagaimana Ustaz mohon nasihatnya? Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Kepada penanya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketetapan di hati kita semua untuk berada di agamanya. Karena syaitan ini nggak pernah berhenti menyesatkan hamba. Sampai orang mau hijrah pun ditahan sama syaitan. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Terus bagaimana dengan pertanyaan tadi? Apakah seorang ketika hijrah itu harus full? Kalau ternyata dia masih punya dosa sehingga dia nggak mau melakukan ketaatan yang ini. Sampai dosanya 0. Ahibati fillah. Kita akan terus berbuat dosa. Makanya ketika berbuat dosa, ikutin dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan akhirnya engkau sudah berbuat dosa yang ketaatan nggak dikerjain. Kayak tadi bicara dia suruh pakai jilbab. Jilbab ini syariat Ustaz. Iya, ana mau pakai jilbab tapi ana melakukan dosa ini Ustaz. Terus gimana? Yang kau pakai jilbab, dosa ini berusaha ditinggalkan. Jangan kemudian dosa ini dijalankan, jilbabnya, kewajibannya tidak dijalankan. Dan ini termasuk pemahaman setan, bukan pemahaman setan ya. Ini propaganda setan. Misalnya kadang-kala ada orang umpamanya dia pakai jenggot, udah mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi dia masih ngerokok umpamanya. Kadang-kala ada pikiran engkau ini gimana? Ngerokok jenggotan, potong jenggotnya, malu. Bukan seperti itu seharusnya. Yang namanya sunnah perintah itu jalankan perintah, larangan ini berusaha untuk ditinggalkan. Jadi tidak dikatakan munafik jemaah. Orang munafik itu adalah orang-orang yang luar dalamnya beda. Luarnya baik, dalamnya buruk. Sedangkan kita, oh Ustaz, tadi kan itu pakai jilbab Ustaz, luarnya kan baik. Padahal dia masih berbuat dosa. Iya, tapi dalam hati dia ingin jadi orang baik. Sedangkan munafik, memang dia pura-pura baik. Engkau ketika pakai jilbab bukan pura-pura baik, tapi memang menjalankan ini perintah Allah. Tapi engkau masih punya dosa itu. Iya, doakan semoga aku meninggalkannya. Jadi agar kita tidak berbuat dosa dua. Kewajiban ditinggalkan, dosa dijalanin. Kalau berkata orang terus berbuat dosa, ingat sampai mati kita akan terus berbuat dosa kalau nggak dijaga Allah Azza wa Jalla.
Karena sudah menjadi kodrat manusia, dia pelaku dosa. Hari ini bertobat, mungkin beberapa pekan lagi berbuat dosa lagi. Tapi jangan malu untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada beberapa public figure mungkin yang dia merasa mungkin anak berbuat dosa ini dan itu, akhirnya jilbabnya dibuka sama dia. Sekalian dia berbuat dosa. Itu propaganda iblis. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz. Baik, soal al-akhir yang saya bacakan. Nanti setelah ini para jamaah sekalian bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Baik. Bismillah, Afwan Ustaz, saya dahulu seorang public figure yang terkenal, namun setelah itu ana bertaubat. Lantas gaji yang dulu yang saya miliki untuk membangun rumah dan sekarang rumah tersebut saya tempati. Pertanyaannya, apakah hukum uang saya dari artis dulu kini menjadi rumah tempat tinggal saya menjadi haram atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya ini dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, berkaitan dengan hasil dari ya kerjaan yang tidak halal umpamanya di masa lalu. Kemudian dia bertobat. Bagaimana dengan harta dia? Bagaimana harta yang sudah digunakan untuk beli rumah? Ya, untuk biaya anak-anak semuanya, buat sekolahnya anak-anak. Insya Allah nggak ada masalah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Selesai. Makanya Allah gembira sekali dengan orang yang bertobat. Tinggal bagaimana kita, karena bentuk tobat itu atau syarat tobat itu, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak ngulangin. Kalau ada yang berkaitan dengan manusia, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Kalau kaitannya, Anda ngambil barangnya orang dulu, Ustaz. Oh ya balikin. Tapi kalau ternyata enggak, Ustaz. Anda nggak pernah ngambil haknya orang gitu. Cuma memang kerjaan Anda dulu akadnya nggak benar gitu. Ya sudah, nggak ada masalah insya Allah. Kalau engkau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatmu. Karena kita tahu bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Ketika mereka sebelum Islam, bagaimana kejadian mereka ya. Ada banyak dosa-dosa mereka. Berkaitan dengan akad riba itu macam-macam. Ketika mereka bertobat, selesai. Yang disuruh tinggalkan itu bukan harta mereka semuanya, tapi yang masih ada hubungan dengan yang haram. Makanya bicara umpamanya riba. Apa yang Allah katakan? Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Artinya kalau kalian bertobat, kata Allah, fa in tubtum, ya udah milik kalian itu adalah modalnya. Lebihnya nggak usah diminta. Artinya kalau orang itu punya utang 10 juta sama kita, udah bayar 9 juta, berarti tinggal 1 juta. Tapi gimana Ustaz kalau yang lain-lainnya, yang mereka sudah bayar 15 juta dulu. Anda udah makan ribanya 5 juta. Udah buat bikin rumah ini macam-macam, yang dulu selesai. Tapi untuk selanjutnya berhenti. Jadi seperti itu kira-kira buat orang yang punya akad-akad haram ya, punya hasil haram, kalau dia bertobat kepada Allah SWT, dia berhenti. Yang masa lalu, semoga Allah mengampuni. Hada wallahu a'lam bishawab. Naam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Baik, Ana persilakan kepada para jemaah. Ini sudah ada 5 yang sudah angkat tangan. Ana persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Rahmat Wijaya untuk bertanya kepada Ustaz. Tafadhol Bapak Rahmat Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, silahkan. Ustaz, boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Masya Allah. Kalau nyambung nggak apa-apa. Insya Allah nyambung, Ustaz. Jadi yang pertama, Ustaz, pertanyaan pertama, apa dampaknya bagi seorang Muslim, dampak dunia dan akhirat ya, yang salah dalam memahami permasalahan asmaul wa sifat?
Ya, karena ada sementara orang yang mengatakan bahwa pembahasan asmaul wa sifat ini ternyata menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi maksud saya, adakah di dalam Al-Quran maupun di hadis ancaman bagi orang yang salah dalam memahami asmaul dan sifat ini? Itu yang pertama, Ustaz. Nah. Yang kedua, agak sedikit menyimpang, tapi jelas masih ada hubungannya dengan apa yang Ustaz sampaikan. Jika ada seseorang yang bertamu ke rumah orang lain, kemudian tuan rumah itu mengatakan ahlan wa sahlan. Itu kemudian si orang yang bertamu itu jawabnya apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Iya jemaah. Ya, berkaitan dengan bagaimana kalau ada orang yang salah memahami tentang tauhidul asma wa sifat. Karena kalau kita bicara, kita mentauhidkan Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita. Kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Artinya jangan sampai seperti orang-orang musyrikin ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi beribadah kepada selain Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian dalam peribadatan kita kepada Allah. Dan dalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di Surat Al-A'raf ayat 180, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha." Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah, beribadahlah kalian dengan nama-nama itu. "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma Allah itu. Yang berlebih-lebihan atau mereka meremehkan. Sayujzauna ma kanu ya'mal, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka. Nah, tinggal sekarang orang yang salah memahami tentang nama-nama Allah ini bertingkat-tingkat mereka nantinya. Sesuai dengan ada yang memang ya ana nggak paham gitu loh, bukan dia ingin menyimpangkan nama-nama Allah. Ada orang yang mengatakan pendapat satu sekte dalam Islam itu Allah itu mendengar tapi tanpa pendengaran. Ada yang mengatakan Allah itu berbicara tapi tanpa ada suara yang didengar atau apa. Maka mereka mengatakan Quran ini bukan kalamullah. Quran ini makhluk, Quran ini. Sampai seperti itu. Jadi sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang jelas pada hari kiamat kita tahu Allah akan menegakkan keadilan. Akan ada timbangan. Sehingga kita dalam memahami asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah ini, ikutilah bagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Kalau dikatakan terjadi perpecahan dalam urusan asma Allah sifat, iya. Sampai ada yang bicara takdir, nggak percaya sama takdir Allah. Itu sekte yang menyimpang sekali, yang mengatakan Allah itu nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Ada yang seperti itu. Jadi sesuai dengan tingkat penyimpangan mereka, Allah akan berikan balasan. Karena Allah mengatakan, maka nuyak malun. Mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kembali kepada pertanyaan pertama dulu ya. Para ulama menjelaskan. Orang yang tidak faham dengan asma'ullah al-husna atau mereka menafikan makna-makna asma'ullah al-husna, bagaimana dia akan sampai kepada maqamul ihsan? Bagaimana dia akan merasa diawasin sama Allah? Bagaimana dia akan merasa didengar sama Allah? Sedangkan dia tidak meyakini hal itu. Karena katanya kalau meyakini hal itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ingat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia hidup, Allah hidup, tapi hidupnya beda. Manusia dapat melihat, Allah melihat, tapi berbeda. Nggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Adapun pertanyaan kedua, kalau ada yang mengatakan kepada antum ahlan wa sahlan, maka jawaban kita ahlan bika. Ahlan bika. Artinya orang itu mengatakan engkau datang sebagai kerabat, marhaban ini rumah luas buat engkau. Engkau mudah datang ke sini, nggak usah ruwet urusannya. Lalu kita mengatakan ahlan bika. Dan aku pun menganggapmu sebagai keluarga buat aku. Seperti itu, John. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair. Baik, Ana persilahkan selanjutnya untuk yang akan bertanya kepada Ibu Nani. Kami persilahkan. Silakan Ibu Nani jika ingin bertanya langsung.
Iya, sepertinya masih ada gangguan ya Ibu Nani. Kita akan silakan Ibu Nani, silakan. Sudah bisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, afwan Ustadz, tadi mic-nya belum bisa nyala. Barakallahu fiik. Anak izin bertanya. Naam. Jika kita menemukan di lingkungan sekitar kita itu ada suatu kebatilan atau mungkin di luar dari syariat Islam, namun diri kita ini belum merasa cukup ilmu dan tidak tahu bagaimana cara penyampaian yang benar dan tepat untuk orang oknum-oknum tersebut. Bagaimana kita menyikapi hal ini sebaiknya Ustadz? Dan jika kita memilih untuk diam karena merasa belum cukup ilmu, apakah kita ikut berdosa? Gitu Ustadz. Nah, Terima barakallahu kasih, fiik. jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Ya. Ya, pertanyaan ini muncul karena kita merasa diawasi nama Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang mengatakan, udah nggak usah ngurusin orang. Masalahnya kita ini diawasin Allah. Dan kita punya tugas yang harus dikerjakan. Apa tugasnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum mungkar dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Merubah. Ini perintah gitu. Nggak bisa dengan lisannya. Terus nggak bisa baru dengan hatinya. Artinya jalan tuh perintah Allah, kita harus jalanin. Maka muncul pertanyaan ini. Terus gimana Ustaz kalau kita nggak mampu? Maka tadi kan. Yang pertama tingkatannya dengan tangan kita. Nggak mampu dengan lisan kita. Nggak mampu dengan hati kita. Hati ini yang tidak pernah terlepas dari diri seorang muslim. Makanya kalau kita mendiamkan kemungkaran itu, kita tidak mendiamkan. Kita mengingkari kemungkaran itu namun dengan hati. Nggak boleh kita mendiamkan kemungkaran. Aduh udah urusan dia lah. Nggak boleh. Ana juga nggak terlalu baik sih. Boleh, kita harus benci. Jadi konsekuensi mengingkari dengan hati adalah membenci perbuatan mungkar tersebut dan meninggalkan tempat kemungkaran tadi. Membenci dan meninggalkan. Artinya kita berpisah. Itu bukti kalau kita mengingkari. Jangan mengatakan aku mengingkari dengan hati tapi tetap di sana. Ana nggak ikut Ustaz, tapi Ana nggak enak sama teman-teman. Oh berarti engkau belum mengingkari. Engkau malah takut sama orang-orang itu. Bukankah Allah mengawasimu ketika engkau duduk di tempat kemaksiatan tadi, di tempat kemungkaran tadi? Maka kondisinya seperti tadi. Kalau mbak ini yang bertanya mungkin tadi nggak bisa dengan lisannya, maka dengan hati. Akan tetapi tetap kita itu harus berusaha. Mungkin kita nggak bisa mengingkari, tapi ada orang lain yang bisa mengingkari. Mungkin kita mengingkari dengan tulisan atau dengan apa saja. Orang kalau mengingkari dengan hatinya, dia akan berusaha. Gimana Ana menyampaikan? Tulisan, kadang-kadang Ana lihat di pasar, ada pasar kampung. Itu Ana lihat, Masya Allah. Ada tulisan di pasar itu. Tulisan ya, beberapa nasihat buat orang-orang yang berdagang di pasar. Itu salah satu bentuk usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Baik, boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Bismillah, tafadhal Ustaz. Bismillah. Nah. Baik, kepada Ibu Dinda kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ahlan baik Ustaz, barakallahu fiik. Sebelumnya terima kasih kepada Nitya dan kepada Ustaz karena Anda dipersilakan untuk bertanya langsung. Semoga Ustaz, tim penyelenggara dan para jamaah yang menyaksikan juga seluruh umat muslim selalu dalam penjagaan Allah. Amin Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan Ustaz juga sempat menjelaskan bahwa Allah itu senantiasa mengawasi hambanya, bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, niat-niat. Semua Allah mengetahui hal tersebut, Ustaz. Nah, pertanyaannya, terkadang seseorang itu merasa
dizolimi dengan saudaranya, ada perselisihan antar saudara atau teman, Ustaz. Terus salah satunya merasa terzolimi. Kan mungkin ya Ustaz, ada ketakutan bahwa ternyata Allah melihat bahwa dialah yang zolim kepada saudaranya, tapi dia merasa dia yang dizolimi. Nah, bagaimana Ustaz? Karena kan kita juga tidak tahu apakah seperti apa Allah memandang, apakah ternyata saudara kita lebih dizolimi sama kita, ataukah kita yang lebih dizolimi, seperti itu. Nah, sikapnya seperti apa Ustaz, dan apa nasihat untuk kita sebagai umat yang seringkali merasa sakit hati kepada saudara kita mungkin, atau kasus-kasus seperti ini Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah jemaah. Iya jemaah. Subhanallah, kadangkala ini yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita tuh merasa benar. Atau kita merasa dizalimi. Padahal belum tentu perasaan kita benar. Disinilah tatkala terjadi pertikaian antara dua orang, itu diperlukan adanya pengadilan. Diperlukan adanya penengah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim itu, nanti akan ada persidangan pada hari kiamat khusus fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Allah akan adakan. Kayak sekarang semua orang merasa benar, semua agama benar, ya nanti Allah akan putuskan. Begitu pula dengan yang urusan hak sesama manusia. Nanti akan ada persidangan. Di dunia pun ada persidangan. Makanya di masa Nabi SAW, kalau ada dua sahabat yang bertikai, satu merasa dizalimi, mereka datang kepada Nabi SAW. Nabi kemudian memutuskan, mendengar dari kedua belah pihak. Tapi keputusan Nabi SAW itu tidak menetapkan fulan yang benar atau fulan yang salah. Tapi Nabi sesuai dengan apa yang beliau lihat. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang aku putuskan buat dia sebuah tanah umpamanya, padahal bukan milik dia, cuma karena Nabi melihat orang ini pintar ngomong, akhirnya Nabi putuskan buat dia, padahal dia tahu itu bukan milik dia, maka ingat, yang aku putuskan itu bisa jadi potongan dari api neraka. Dia kalau mau dia ambil. Nah nanti di hari kiamat akan ada putusan yang benar-benar seadil-adilnya, yang bukan karena nggak subjektif ya, tapi benar-benar sesuai dengan yang Allah ketahui dari hati mereka. Jadi kalau sekarang gimana sikap kita Ustaz? Dia merasa dizalimin. Sedangkan Anda merasa Anda yang dizalimin. Nah, perlu cari mediator. Sampaikan, masalahnya kayak gini. Coba antum, orang yang ngerti ya, kira-kira yang salah Ana apa dia? Kalau Ana yang salah, ya Ana minta maaf. Tapi kalau dia yang salah, ya antum minta maaf lagi. Sama-sama. Ya, demi memperbaiki hubungan. Apalagi kita di bulan Sya'ban, bulan di mana diangkatnya amalan, usahakan nggak ada lagi dendam dan dengki kepada saudara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara kita. Jazakumullahu khair. Nah, wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Bersalaman dan juga kepada para hadirin jemaah sekalian. Dan kami ucapkan secara khusus kepada Ustaz, terima kasih jazakumullah khair yang telah menyampaikan kajian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum dan Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah kita semua untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para seluruh hadirin dan jamaah sekalian yang tidak bisa kami bacakan pesannya satu persatu ataupun yang sudah raise hand tidak kami perizinkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami ucapkan astagfirullahaladzim. Dan marilah kita tutup acara kajian kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.